Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Purwo Wibowo, dosen di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, ingin memperkenalkan jurusan atau program studi ilmu kesejahteraan sosial. Program studi ini berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Kalau kita mau mengunjungi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya jurusan atau prodi ilmu kesejahteraan sosial, kita bisa memulai dari Universitas Jember. Universitas Jember ini berada di Jalan Kalimantan, Kampus Tegal Boto, nomornya 37. Kita lihat ada double W di sini, mungkin bisa dilihatkan. Ada pintu masuk yang sangat luas, gitu ya. Mobil dan motor, mahasiswa, kemudian dosen-dosen memasuki fakultas-fakultas, prodi-prodi melalui jalan kiri. Kemudian kalau kita lihat mereka yang sudah kuliah atau sudah selesai mengerjakan tugas di kampus, kemudian keluar meninggalkan kampus di sebelah kiri. Jadi kampus Universitas Jember ini ada dua pintu masuk, yaitu pintu masuk dan pintu keluar. Ada yang kita sebut dengan double W. Oleh karena itu, kita bisa melihat bagaimana kampus Universitas Jember ini. Kemudian bisa kita lihat di sana ada baliho besar yang elektronik. Semua kegiatan-kegiatan ada di sana. Misalnya kita lihat bantuan hukum cuma-cuma yang dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Hukum bisa dilihat. Kegiatan-kegiatan apa saja disampaikan secara online seperti kita lihat di sana untuk melihat apa saja yang dilakukan oleh Universitas Jember. Saudara sekalian, kita memasuki kampus Universitas Jember. Tadi di pintu masuk ada double W, yang sebelah kiri kita lihat bahwa semua dosen, mahasiswa melalui pintu utama ini. Memang ada beberapa pintu, tetapi ini adalah pintu utama untuk memasuki prodi-prodi di Universitas Jember. Nah, setelah ini kita bisa melihat ada yang sebelah langsung belok ke kiri dan juga belok ke kanan. Yang belok ke kiri itu adalah fakultas-fakultas, diantaranya adalah farmasi, kesehatan masyarakat, kedokteran gigi, kedokteran, pertanian, teknologi pertanian, dan teknik. Oleh karena itu, kemudian kalau yang belok ke kanan nanti itu adalah Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang mana prodi ilmu kesejahteraan sosial itu ada. Kita lihat bahwa sangat padat double W ini untuk mereka-mereka mahasiswa, dosen yang memasuki kampus ini karena jumlah mahasiswanya lebih dari 24.000. Oleh karena itu sangat padat. Kalau dalam bahasan krodet ya, padat pagi atau sore atau sampai malam, mereka yang ada yang kuliah sampai malam, sehingga kampus ini tidak pernah sepi. Ya, terus ini memasuki ujung double W Universitas Jember. Nah, ada patung 3 orang itu adalah pendiri Universitas Jember. Ya, beliau-beliau itu mendirikan Universitas Jember ini sebagai universitas swasta pada tahun 1957, dan kemudian Universitas Jember ini dinegerikan pada tahun 1964. Sebagaimana tadi saya jelaskan, kalau sebelah ke kiri ya, ke kiri kita akan memasuki berbagai prodi-prodi di Fakultas Ilmu Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
farmasi, kemudian kedokteran gigi, kedokteran. Di sana mereka akan menuju, kalau ke kiri menuju kampus mereka masing-masing. Sedangkan di sebelah belakang atau di belakang dari patung pendiri Universitas Jember ini kita bisa melihat sana adalah Universitas Jember itu adalah kantor pusat, ya, di mana rektor, pembantu rektor, kemudian biro akademik, biro umum, kemudian biro kemahasiswaan ada di sana, ya. Di belakangnya rektorat ini ada perpustakaan dan juga fakultas-fakultas sekarang, ya. Misalnya Fakultas Ilmu Komunikasi ada di situ menggunakan gedung yang sangat tinggi itu, ya. Itu yang tadi sebelah ke kanan, mari kita memasuki atau mengikuti jalur ke kanan untuk menuju jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Profil dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu bisa dilihat di baliho itu, misalnya Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ada program S3-nya, tapi masih ilmu administrasi. Program magister itu ilmu administrasi, sedangkan program S1-nya yakni program studi administrasi negara, administrasi bisnis, ilmu hubungan internasional, kemudian ilmu kesejahteraan sosial dan program studi sosiologi. Beberapa mahasiswa yang lulus ilmu kesejahteraan sosial sebetulnya memohon kepada kita semua pimpinan fakultas untuk bisa membuka S2 ilmu kesejahteraan sosial, tapi ya, sampai hari ini belum ada upaya-upaya. Sudah ada rencana tapi belum bisa diwujudkan. Oleh karena itu ya kita melihat bahwa 4 itu adalah jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Ada prodi-prodi yang S4 yakni perpajakan dan program studi perjalanan wisata yang ada baru di antara program studi yang sudah ada, yang ilmu administrasi negara sampai sosiologi itu adalah S1 dan reguler, ya, reguler. Oleh karena itu, bagi semua masyarakat di Indonesia, mungkin juga di luar negeri yang ingin kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, ada beberapa program studi, dan yang saya ingin jelaskan adalah ilmu jurusan atau jurusan ilmu kesejahteraan sosial atau prodi ilmu kesejahteraan sosial. Ya. Nah, itu di prodi-prodi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ya, kita akan memasuki jurusan ilmu kesejahteraan sosial untuk mereview jurusan ilmu kesejahteraan sosial dari ruangannya dosen, kemudian ruang kuliah, kemudian juga laboratoriumnya, termasuk juga misalnya riset atau kerisnya, ya, kelompok riset-riset yang ada di jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Ya. Prodi ilmu kesejahteraan sosial atau jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Prodi ini berdiri pada tahun 1974. Sudah sangat lama, ya. Saya Purwo Wibowo, sesungguhnya mahasiswa angkatan keempat. Ya, waktu itu saya masih mahasiswa, maksud saya mahasiswa pertama, jurusan KS ini belum mengeluarkan sarjana. Ya. Tatkala saya bertanya kepada pendahulu-pendahulu, siapa yang mendirikan prodi ilmu kesejahteraan sosial ini adalah Bapak Uung Nasdia. Beliau dulu lulusan dari STKS Bandung. Luar biasa karena seorang sarjana muda gitu, ya. Kemudian mendirikan
satu program studi yakni ilmu kesejahteraan sosial ya. Jadi hanya beliau saja yang lulusan sarjana muda STKS Bandung, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini bisa mendirikan jurusan kesejahteraan sosial, ilmu kesejahteraan sosial itu luar biasa menurut saya. Oleh karena itu di awal-awal berdirinya ini, kemudian tenaganya hanya memang Bapak Dr. Uung dulu ya, kemudian menjadi profesor dan sudah meninggal itu ya. Beliau sendirian sebetulnya begitu ya, mengajar ilmu kesejahteraan sosial yang mungkin diperoleh dari STKS Bandung ya. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan di prodi ini adalah bahwa beliau kemudian melibatkan berbagai praktisi yang ada di Jember ya, misalnya kepala dinas sosial, kemudian kepala Bapeda Jember itu semua yang dulu sarjana-sarjana kemudian dimohon untuk memberikan kuliah terkait dengan mata kuliah ilmu kesejahteraan sosial yang ada. Selain itu, ya, di awal-awal berdirinya itu ada salah satu dosen dari dinas sosial yang namanya Pak Isom. Ya, Pak Isom saya tahu beliau dari Kementerian Sosial mengajar 2-3 kali dalam satu semester untuk memberikan pemahaman kepada kita semua mahasiswa-mahasiswa tentang ilmu kesejahteraan sosial. Perkembangan berikutnya kemudian bahwa lulusan-lulusan sudah mulai ada, kemudian kakak kelas saya salah satunya adalah Bapak Husni Abdul Ghani itu menjadi dosen di sini untuk pertama kali dari jurusan ilmu kesejahteraan sosial ya. Kemudian tahun berikutnya saya, kemudian tahun berikutnya teman-teman yang lain itu, termasuk yang baru-baru ini menyusul. Dikala KS awal-awal itu, ya, yang mengajar itu adalah orang-orang yang sebetulnya tidak begitu paham mengenai ilmu kesejahteraan sosial, gitu ya. Karena begitu S1 di KS, kemudian S2-nya ada di kesehatan masyarakat, ada di kependudukan, ada berbagai bidang ya, sosiologi banyak sekali, sehingga ilmu kesejahteraan sosial itu belum bisa dipahami dengan baik. Oleh karena itu, kemudian ya pada tahun 1994 itu baru di UI ada S2 ilmu kesejahteraan sosial dan pertama kali Pak Pairan itu menjadi mahasiswanya. Kebetulan saya 94 sudah lulus S2. Nah, kemudian S3 nggak ada juga, yang ada di luar negeri. Kemudian baru 2009, 2010 itu ada yang namanya S3 di UI dan di Unpad. Kemudian saya memasuki program studi S3 doktor itu di Unpad. Nah, jadi akhirnya ini mulailah sebetulnya tenaga-tenaga ilmu kesejahteraan sosial itu basic knowledge-nya sudah lebih kental ke kesejahteraan sosial dibandingkan dengan yang dulu-dulu yang lebih banyak mengenai antropologi, sosiologi, dan gitu ya. Nah sekarang saya mohon itu mahasiswa kami semua yang jadi dosen yang baru-baru itu adalah mempelajari S2, S3 itu tentang ilmu kesejahteraan sosial supaya ilmu kesejahteraan sosial ini menjadi berkembang lebih baik. Jadi itu. Ya, sekarang mudah-mudahan dengan perkembangan yang seperti ini, ya ilmu kesejahteraan sosial terus berkembang oleh semua dosen-dosen yang ada di Jember, mudah-mudahan menjadi daya tarik jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Tatkala awal-awal tahun 2007, semua dosen jurusan ilmu kesejahteraan sosial itu kumpul di sini ya, kumpul di Universitas Jember di FISIP ini jurusan KS, kemudian membahas mengenai kompetensi sebetulnya gitu ya. Saya jelaskan sedikit saja bahwa di UI itu beberapa teman dari UI, misalnya Pak Isbandi dan seterusnya itu datang ke sini dulu menjelaskan bagaimana
lulusan yang dibentuk oleh UI. UI itu menginginkan mahasiswanya menjadi international social work. Jadi beliau bilang bahwa mahasiswa UI harus bisa menjadi international social work. Artinya bisa bekerja di mana saja di seluruh dunia menjadi pekerja sosial internasional. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di UNPAD itu lebih kepada social entrepreneurship gitu ya, wirausaha sosial gitu ya, itu UI ya. Jadi bagaimana memecahkan masalah sosial dengan tentunya wirausaha sosial. Sedangkan yang saya masih ingat, yang lain tidak ingat gitu ya, di Unmuh Malang beberapa teman bilang, apa Unmuh Malang? Unmuh Malang itu lebih kepada medical social work. Ya. Medical social work itu adalah pekerja sosial medis. Apa alasannya Unmuh? Bahwa Unmuh itu memerlukan pekerja-pekerja sosial karena mempunyai banyak rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit memerlukan pekerja sosial sehingga Unmuh sampai hari ini mendeklarasikan diri untuk dapat mencetak sarjana yang medical social work. Ya, sedangkan di FISIP KS ini dulu saya bilang bahwa masalah sosial itu bukan hanya di pulpil itu yang beberapa waktu lalu sudah saya jelaskan gitu ya. Orang yang bermasalah sosial intinya kan tidak berdaya, ya lemah gitu ya. Nah, tatkala lemah maka kami menginginkan pekerjaan sosial itu melakukan pemberdayaan. Oleh karena itu kemudian kita di jurusan ilmu kesejahteraan sosial ini ahli-ahli yang ingin kita wujudkan, kita luluskan adalah ahli pemberdayaan masyarakat terhadap orang miskin, terhadap orang-orang yang bermasalah sosial. Tatkala berdaya, sesungguhnya dalam konsep kesejahteraan sosial itu bisa mengatasi masalahnya sendiri. Itu konsep yang saya inginkan supaya memang berbeda. Jadi kalau misalnya bagi mahasiswa atau siswa-siswa di seluruh Indonesia atau di dunia ini ingin mempelajari bagaimana melakukan pemberdayaan gitu ya, atau pekerja sosial yang mampu melakukan pemberdayaan sebetulnya di prodi ilmu kesejahteraan sosial ini. Kalau misalnya medis tadi itu di Unmuh Malang. Kalau pekerja sosial internasional dengan semua itu ada di atau kuliah di UI. Selamat datang di prodi atau jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Ini adalah ruang dosen, di mana di dalam ruang dosen itu terdiri dari ruangan ketua prodi dan juga sekretaris. Selebihnya adalah bangku-bangku atau meja-meja dari dosen-dosen yang ada di jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Di samping sana beberapa prodi, misalnya hubungan internasional, program studi administrasi, kemudian ada pajak, pariwisata, hampir semuanya ke sana. Yang paling ujung adalah prodi ilmu kesejahteraan sosial. Oleh karena itu saya mengenalkan ini dari luar, kemudian kita memasuki jurusan ilmu kesejahteraan sosial. Syutingan ya poin, sing apik tapi ya. Nah, jadi ini adalah ruang dosen dan ada ruang ketua jurusan dan sekretaris jurusan atau kaprodi atau sekretaris prodi. Dulu dosennya sekitar 18 sehingga ruangan ini tidak cukup ya dulu itu ya. Nah sekarang dosennya banyak yang pensiun, kemudian sekarang tinggal 11 dosen sehingga beberapa meja ya, jadi seperti mejanya Pak Budi karena beliau ada di Pasta ini kosong. Ada mejanya Bu Nurdia juga kosong, ada beberapa meja yang kosong. Di dalam ruangan ini ya ada beberapa dosen seperti misalnya ini Pak Seh ini
dosen senior. Ya, ini dilihat dosen senior dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Nah, sesungguhnya di dalam ruangan jurusan ini gitu ya, itu selain untuk mempersiapkan bagaimana dosen memberikan kuliah, juga digunakan untuk konsultasi ya terkait dengan proposal penelitian maupun penulisan skripsi. Ada kelompok-kelompok riset, sesungguhnya kelompok-kelompok riset ini sudah berdiri kira-kira 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Mungkin bisa dilihatkan itu ada kelompok-kelompok riset, yakni misalnya kelompok riset confident yang ketuanya Mas Arif. Dia sekarang menjadi ketua laboratorium kajian pemberdayaan masyarakat laboratoriumnya IKS ya, seperti itu. Ini ada deskripsinya, ada programnya, ada hasil-hasil penelitiannya sebenarnya sudah ada. Kemudian ini ada kelompok riset makro, sebetulnya ini lebih makro karena kelompok riset kebijakan sosial dan inovasi pembangunan sosial ini sangat makro. Nah, ketuanya beliaunya Bapak Dr. Pairan, namun beliau sekarang sudah tidak ada, beliau meninggal beberapa waktu yang lalu. Belum ada penggantinya mengenai kelompok riset ini terkait dengan ketuanya. Kemudian yang ketiga, ada kelompok riset pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Ini kebetulan saya yang menjadi ketua dan sudah banyak sekali menghasilkan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan, baik didanai oleh HIPA Universitas Jember maupun didanai oleh dana-dana di luar Universitas Jember seperti misalnya dari Dikti. Ini bisa dilihat kelompok riset pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Ada anggota-anggotanya misalnya Mas Budi, Mas Kris, Pak Joko sudah meninggal, Pak Seharyono, kemudian Mbak Bilqis Bayinatus yang sekarang insya Allah sebentar lagi sudah lulus S3 dari UNPAD khususnya ilmu sosial, ilmu kesejahteraan sosial. Kemudian yang terakhir di sini adalah kelompok riset medical sociolog ya. Di sini kita lihat pemangkunya gitu ya. Sudah profesor, yakni Profesor Hadi Prayitno ya. Itu seperti apa, roadmap penelitiannya sudah ada, yang sekarang beliau juga selalu melakukan penelitian-penelitian terkait dengan pekerjaan sosial medis gitu ya. Oleh karena itu, ini adalah bagian-bagian kelompok-kelompok riset dari jurusan ilmu kesejahteraan sosial yang anggotanya dosen-dosen dan beberapa penelitian itu melibatkan mahasiswa supaya mahasiswa bisa memahami penelitian yang kita lakukan. Memang Dikti atau lembaga kita Universitas Jember itu kalau memberikan dana itu harus melibatkan mahasiswa, sehingga kelompok riset ini sangat penting bagi dosen dan juga bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian-penelitian.